Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hari ini di Masjid Babu Salam, Masjid Jami Babu Salam di RW 08 Kelurahan Ciketing Udik, kita sama-sama berkumpul di kegiatan ngabuburit bareng LPM. Ibu-ibu sering nonton nggak? Setiap menjelang maghrib 17.30 pantengin Bu channel LPM Ciketing Udik. Jadi setiap kegiatan taraweh keliling kita masukkan jadi konten YouTube. Harapannya ceramah-ceramah dari Ustadz Nana, Ustadz Saeb, Ustadz Saipudin ya, dari MUI itu bisa jadi pencerah buat kita semua dalam bidang keagamaan di Kelurahan Ciketing Udik. Selanjutnya, dalam rangka safari Ramadan kali ini kita sengaja buat satu program yang namanya ngabuburit bareng LPM. Isinya tadi ada talk show, nanti tanya jawab dan lain sebagainya. Tujuannya bagaimana masyarakat Kelurahan Ciketing Udik itu bisa sama-sama menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk dan silaturahmi antar stakeholder maupun jamaah di Masjid Babu Salam ini bisa terjaga, bisa terjalin. Amin. Selanjutnya di ngabuburit bareng LPM ada program, ada segmen yang namanya Kutil, kuliah 3 menit. Saya beri kesempatan kepada Ustadz Sangkuriang untuk menyampaikan kutil di ngabuburit bareng LPM. Mangga Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun surga. Jawab salam, mudah-mudahan masuk ke surga. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimina fi Ramadan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa jamaah ngabuburit bareng LPM Kelurahan Ciketing Udik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, sore hari ini kita bisa berkumpul bersama. Mudah-mudahan niat dan langkah kita serta duduk simpuh kita menjadi amal ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita selalu setia dan taat terhadap ajarannya hatta yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah Babu Salam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah masih berikan kepada kita sehat walafiat sehingga sore hari ini alhamdulillah atas izin Allah kita berkumpul di halaman masjid yang kita banggakan dan kita cintai ini dalam rangka acara ngabuburit bersama LPM Kelurahan Ciketing Udik. Season awal yaitu sedikit barangkali ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan singkat ini.
Tema pada kesempatan sore hari ini adalah 4 golongan manusia yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, cawerang bapak mah. Saya mau tanya sama ibu sama bapak nih. Setiap kita melaksanakan ibadah kepada Allah pasti pengen masuk surga, benar? Laras? Nggih. Kalau orang pengen masuk surga enggak aneh, Pak. Yang aneh surga yang pengen dimasukin kita. Ini yang aneh. Bu. Kalau ibu kangen masuk surga enggak istimewa. Yang istimewa surga yang kangen sama ibu. Ini yang istimewa. Ini 22 menit ya. Bahasanya kutil kuliah 3 menit. Udah 2 menit setengah baru pembukaan ini. Segitu udah dipotong-potong. Segitu udah dipotong-potong. Singkat saja, kalau kita pengen masuk surga, Pak, Bu, enggak aneh. Yang aneh mah surga yang pengen dimasukin kita. Kalau kita merindukan masuk surga, enggak spesial. Yang spesial mah surga yang merindukan kehadiran kita. Ini yang spesial. Apakah ada, Ustadz? Ada 4 golongan manusia. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin. Yang pertama kata Rasul, orang yang dikangenin surganya Allah, talil Quran. Orang-orang yang gemar baca Quran. Suka baca Quran. Suka baca Quran. Ini bapak-bapak wajah-wajah yang jauh dari Al-Quran. Bibirnya banyakan lihat HP, baca WhatsApp ketimbang baca Quran. Bener jujur? Sama. Jadi orang yang gemar baca Quran, ini golongan manusia istimewa, dikangenin surganya Allah. Bukan kita pengen masuk surga dengan amalan ayat suci Al-Quran yang kita baca, tapi surga yang merindukan kehadiran orang-orang yang gemar baca Quran. Ibu suka baca Quran ya Bu ya? Yang suka-suka, yang enggak kebanyakan? Suka, alhamdulillah. Tidak usah banyak-banyak hadirin sekalian, baca Quran cukup seayat. Kalau ibu bapak rada malas ngambil Quran di meja, di lemari, ambil HP, buka aplikasi Al-Quran, baca Quran, rutin setiap ba'da sholat 5 waktu. Insya, tidak usah banyak-banyak, yang penting seayat. Zuhur seayat, asar seayat, maghrib seayat, isya seayat, subuh seayat. Insya, kangen baca Quran. Waktu mepet katanya. Jadi tidak usah banyak-banyak, yang penting rutin seayat. Zuhur seayat, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Shadaqallahul Azim. Seayat. Asar buka lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Shadaqallahul Azim. Seayat, lumayan lah daripada enggak. Maghrib berebut sama buka puasa, ingat sama Ustadz Sangkuriang, baca Quran, walaupun cuma hanya seayat, yang penting rutin, buka lagi aplikasi Al-Quran, baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Nun, Shadaqallahul Azim. Kebangetan ini orang. Satu, baca Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, ketua. Inilah hidup kalau pengen lebih bahagia, sakinah. Kita punya tetangga, wahafizil lisan, saling menjaga lisan kita. Bu, tangganya kebeli motor, alhamdulillah, bahasanya enak. Tangganya kebeli mobil, alhamdulillah. Ibu kebeli mobil, iya alhamdulillah, mudah-mudahan besok mudik saya bisa ikut, alhamdulillah. Tuh, bahasa lisan yang bagus. Ya, insya Allah kalau bahasa kita dijaga, antara suami istri, tetangga dengan tetangga, kebahagiaan yang hakiki di lingkungan kita. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Golongan manusia yang istimewa, orang yang dikangenin surganya Allah, orang yang banyak memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Ya. Yang terakhir, waso imina fi Ramadan.
orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. 4 golongan ini orang istimewa sekali, dikangenin surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pemirsa Babu Salam yang dirahmati Allah, barangkali sekelumit narasi khutbah pada kesempatan sore hari ini dicukupkan sekian, ya, lebih yang benar datangnya dari Allah dan salahnya dari saya pribadi yang doib. Kami dari tim SCTP Ngecrot mengucapkan terima kasih atas segala perhatian ibu dan bapak semuanya. SCTP Ngecrot, paham nggak kira-kira? Stasiun Ciketing Udik, TV SCTP Ngecrot. Emang Ciketing Udik juara ketua. Demikian, terima kasih kepada Pak Ketua. Mangga diselanjutkan. Siap, terima kasih. Ya, inilah resiko datang telat. Jadi kutilnya benar-benar kutil 3 menit. Makanya udah banyak instruksi itu, udah geser lagi aja. Terima kasih Pak Ustadz atas Yes, sama-sama. kuliah yang disampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan Bu, paham nggak Bu? Paham ya? Apa tadi? Ada berapa Bu? Ada 4. Yang pertama, baca Quran. Yang kedua, baca WA. Hah? Jaga lisan. Yang ketiga, bersedekah. Yang keempat, berpuasa. Jadi itu orang-orang yang dicintai atau dirindukan oleh surganya Allah, ya Ustaz. Ya. Begitu. Ya, Pak Ketua. Nah, kalau bicara surga pasti pasangannya neraka. Nah, kalau ada 4 orang yang dicintai atau dirindukan surganya Allah, ada berapa golongan Ustadz yang dirindukan nerakanya Allah? Mangga Ustadz. Kalau bicara yang dirindukan neraka, pasti semua yang durhaka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada satu hadis Nabi, kata Nabi, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah olehmu 7 dosa besar. Di sana ada musyrik, ada memakan riba, ada memakan harta anak yatim, ya. Kemudian ada juga menuduh orang-orang baik berbuat zina dan lain-lain sebagainya. Atau dalam hadis yang lain Nabi mengatakan akbarul kabair. Ada 4 dosa besar katanya. Asyirku billah, musyrik kepada Allah. Kemudian wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua, ya. Kemudian juga termasuk syahadatuz zur, bersumpah atau memberi kesaksian palsu. Nah, itu dosa-dosa besar. Jadi kalau tadi ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga, maka neraka itu tempat bagi mereka yang melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya mungkin kebaikan dan dosa. Jadi kalau kebaikan itu di surga, kalau dosa ya di neraka, begitu. Bang Haji RW mau nanya apa gimana? Ada pertanyaan? Kayaknya tadi ngangkat tangan soalnya. Oh, baru datang. Siap. Jadi terkait dengan yang dirindukan surga nih Ustadz. Mudah-mudahan kita semua termasuk bagian yang dirindukan oleh surga ya. Amin, Ustadz, ya. amin, Allah, ya Rabbal alamin. Nah, di surga itu ada apa sih Ustadz? Kenapa sih, kan kalau kata Romai Rama, kenapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Karena nanti yang enak-enaknya diganti di surga. Apa memang seenak itu Pak Ustadz? Kalau tadi dibilang yang dirindukan neraka atau yang bahan masuk neraka itu tadi durhaka kepada Allah, emang durhaka kepada Allah itu enak Ustadz? Kan enggak? Atau enak apa? Enggak Ustadz? Di surga itu semua rahmat kenikmatan Allah ada. Maka di dalam Quran gambaran surga itu perkara yang mudah divisualisasikan oleh manusia. Misalkan kata Allah di surga itu katanya tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita kan kalau ngelihat sungai kayaknya tentrem banget gitu ya. Apalagi Gantung. sungainya bersih gitu ya. Ya, kalau sungai Kali Asem enggak.
Kemudian di surga juga katanya wa azwajum mutahharah. Ada istri-istri yang suci. Ya kalau kita nyebutnya bidadari begitu. Bahkan di surga itu apa yang kita mau Allah siapkan. Nah jadi surga itu merupakan sumber kenikmatan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya neraka itu untuk orang yang durhaka kepada Allah, surga itu bagi mereka yang taat takwa kepada Allah, emang durhaka kepada Allah itu enak. Durhaka kepada Allah itu kalau menuruti hati nurani mesti nggak enak. Kalau kita ninggalin sholat pasti ada ganjelan itu. Kayaknya nggak nyaman kalau nggak sholat. Kalau orang beriman tuh. Kalau orang beriman. Nah cuma masalahnya iman itu yazid wa yankus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ketua kira-kira seringnya naik apa turun? Saya tergantung situasi, Ustaz. Tergantung situasi. Nah cuma masalahnya iman kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Dan seringnya justru turun. Nah kadang-kadang kita sering mengikuti hawa nafsu. Kalau mengikuti hawa nafsu mesti yang enak-enak kita lihat, enak-enak yang kita kerjain. Padahal itu melanggar. Nah maka sebenarnya kalau mengikuti hati nurani, melakukan perbuatan dosa, durhaka kepada Allah itu mestinya nggak enak. Mestinya bertentangan dengan hati nurani. Nah oleh karena itu surga itu tempat kenikmatan. Apapun yang kita mau mesti ada. Sempat ada yang nanya begini Bapak Ibu. Pak Ustadz, kan di surga itu apa aja ada. Bener, kita mau buah ada. Mau ini ada, mau itu ada. Ada bapak-bapak nanya, kalau di surga ada rokok nggak kira-kira Pak? Ya, saya jawab kalau di surga nanya ada rokok apa enggak, ada rokok. Cuma apinya wayahnya nyari ke neraka. Jadi surga itu luar biasa. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit barangkali menyambung pertanyaan dari ketua kita, bahwa jalan ke surga itu memang kadang-kadang terada susah gitu, berliku-liku. Tapi giliran ke neraka wah ada baik jalannya, gitu Pak ya. Persis seperti kita ibu-ibu mau ngaji atau bapak-bapak mau ngaji dah. Ibu-ibu mah rajin ngajinya. Bapak-bapak yang mau ngaji, mau berangkat ada pengajian di Babu Salam. Begitu keluar, bukan badannya atau kepalanya dulu, tangannya dulu. Ya hujan, padahal masih gerimis. Tapi memang makbul ketua. Sebentar hujan, bruk udah hujan. Kagak jadi. Tapi giliran ada hiburan, dangdutan dan lain sebagainya, begitu mau keluar rumah, tangannya dulu dua yang keluar. Ya hujan deh gede. Tapi mudah-mudahan si penter ketua. Artinya jalan menuju ke surga memang ujiannya memang begitu dahsyat dan berat. Terutama puasa ya. Iman kita diuji oleh Allah dengan puasa. Mungkin hanya seperti itu Pak Gia. Ya, terima kasih. Kira-kira nih Ustaz, kalau nggak salah ya, saya nggak salah dengar nih. Binatang yang masuk ke surga pertama itu anjing, bener? Memang dulu ada kisah Ashabul Kahfi Yeah. yang bawa anjing. Yeah. Lalu disimpulkan dalam banyak hal, dalam banyak riwayat katanya binatang yang masuk surga itu anjing yang pertama. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Tuh, Bapak Ibu, masa kalah sama anjing? Anjing aja masuk surga. Cuma ketua ada yang unik nih. Kalau ketua ibadah, sholat tuh kira-kira ngarepin apa sih? Ngarepin surga apa supaya nggak ke neraka kira-kira? Kalau saya Bingung dah dia. di dalam nih, jadi narasumber saya lama-lama nih. Kadang karena memang kurang literatur saya mah soal ibadah mah, jadi suka dipakai ilmu cocok logi Ustaz. Kalau sholat saya biasanya nyari ketenangan. Kalau sedekah tujuannya nyari rezeki. Saya gitu, prinsip ibadah saya begitu Ustaz. Yang benar emang kayak gitu salah apa benar deh? Kadang-kadang seringkali kita ibadah bukan karena Allah, tapi lebih ke surga gitu. Takut masuk neraka. Padahal dalam ibadah itu kuncinya adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau Allah ridho, kasarnya gitu, neraka yang panas juga bisa adem. Sekarang bagaimana kalau niat kita ibadah pengen surga, lalu Allah meniadakan surga? Berarti ibadah kita karena apa kalau gitu?
Nah, terus kalau di kasus saya gimana Ustaz? Kalau karena Allah juga sih, takut itu yang salah nih. Kalau niatnya karena buat pribadi gitu. Tadi yang saya contoh, kalau saya sholat tujuannya biar hati saya tenang. Nah, jadi prinsipnya tetap hakikat awal tujuan kita ibadah itu harus tetap karena Allah. Ketenangan itu bagian dari manfaat yang diperoleh dari kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bersedekah tadi. Nah, Tapi jangan sampai begini. Kita sholat duha misalkan, kan sholat duha terkenal tuh, sholat minta rezeki. betul. Kita sholat tapi sekedar hanya untuk dapat rezeki, melupakan hakikat pokoknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Iya. tetap prinsipnya ibadah apapun yang kita lakukan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada rezeki yang bertambah, ada ketenangan hati, memang itu bagian dari keuntungan orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap. Nah, season terakhir nih. Season tanya jawab. Ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada bonus. Dari ketua Bonus. yang bertanya. Ustadz GKC. Aci, yang penting mau menang duit. Ayah hadiah nak. Ada dari jamaah ibu bapak yang mau bertanya? Dari pemaparan yang tadi saya sampaikan atau mungkin dari hal lain? Oh, Bang RW Tukul dari RW 06. Sambil duduk aja. Iya. Siap. Bang RW emang harus sambil duduk. Kalau sambil lari, mic-nya takut nggak nyampe. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya dong. Iya, silahkan Bang RW. Tadi barusan berbicara tentang surga dan neraka. Pertanyaannya, amalan apa sih agar kita bisa masuk ke surga? Karena harapan orang, harapan kita semua tentunya masuk surga. Dan kemudian yang kedua, amalan apa juga agar kita terhindar dari neraka? Karena neraka itu katanya sesuatu yang sangat ditakutkan oleh semua umat. Mungkin itu aja dulu. Takut nggak bisa jawab, Ustadz. Ustadznya kalau nggak bisa jawab lambaikan tangan aja. Ntar ada Ustadz Warto yang jawab. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini pertanyaannya terlalu mudah. Pertanyaannya terlalu mudah, biar saya aja yang jawab ya. Gimana Pak? Mangga Ustadz. Singkat aja. Kalau pertanyaannya amalan apa supaya kita masuk surga dan amalan apa supaya kita nggak masuk neraka, bisa dibaca nanti di rumah. Ada surat Ali Imran ayat 130 sampai 133. Di ayat 131 Allah bilang begini, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Takutlah kepada neraka yang Allah siapkan untuk orang-orang kafir. Kemudian di ayat 133 Allah mengatakan wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi simpelnya, kalau kita mau masuk surga, laksanakan perintah Allah. Kalau kita nggak mau masuk neraka, jauhi larangan Allah. Jadi ibadah kita, ketaatan kita insya Allah akan menjadi sebab Allah turunkan rahmatnya, kemudian Allah masukkan kita ke dalam surga. Tapi sebaliknya, ketika kita menjauhi perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, dimurka oleh Allah, maka kita akan terhindar dari murka Allah dan terhindar dari dimasukkannya ke dalam api neraka. Jadi seperti itu Bang. Super sekali. Itu jawaban singkat dari Ustadz Saifuddin. Jadi kalau Bang RW mau lebih lengkap lagi, datang aja ke rumah saya jabarkan nanti ya. Ibu-ibu ada pertanyaan? Satu lagi? Mangga. Angkat tangan Ibu. Itu yang belakang. Ayah, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, saya bertanya. Saya gemar sekali membaca Al-Quran, tapi tidak tahu semuanya sepenuhnya artinya dalam Al-Quran itu. Gimana itu hukumnya? Artinya itu nggak begitu menguasai Bang. Ya jadi Ustadz, yang mungkin maksud Ibu, Iya, kalau gemar membaca baca Al-Quran. sekedar mengaji
Hukumnya seperti apa gitu Bu ya? Al-Quran itu mukjizat yang luar biasa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Baca Quran itu ibadah, Bu. Ibu ngerti, faham nggak faham, itu punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan satu huruf, kata Allah dibalas, kata Nabi dibalas 10 kebaikan. Kata Nabi alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi 3 huruf. Alif 1, lam 1, mim 1. Jadi kalau tadi Ustadz Sangkuriang bilang satu ayat baca alif lam mim doang, kalau kita mau ngitung-ngitung pahala udah dapet 30 tuh. Ya, udah dapet 30. Syukur-syukur ibu lebih paham Quran maknanya juga. Sebab saya teringat salah satu masyaikhil Qura dunia itu, karena pernah ketemu di Bogor waktu itu, namanya Syekh Ahmad Nu'aina. Beliau hafal Quran di usia 60 tahun. Beliau bilang kalau baca Quran itu mestinya faham maknanya. Karena ketika kita nggak faham makna yang kita baca di dalam Quran, sungguhnya itu perkara yang sia-sia. Kata beliau begitu ya. Tapi pada prinsipnya membaca Quran itu faham tidak faham, yang penting benar. Sesuai dengan kaedahnya, maka akan punya nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terus ya Bu, baca Qurannya ya. Semangat. Syukur-syukur bisa khatam. Baca Qurannya rajin sambil coba pahami artinya. Karena memang Al-Quran pedoman ya Ustadz. Betul. Pedoman kita sebagai umat muslim dalam menjalani kehidupan di dunia ini dan jadi bekal di akhirat nanti. Ketua tumben. Soalnya saya suruh closing. Saya suruh closing. Closing. Cukup ya, karena memang waktu sudah menunjukkan 18:01. Buka jam berapa, Bu? Buka 06. Ini nggak kompak kayak aja nih. 04 ya. 18:03 ya. Maghrib tinggal 2 menit lagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para pengurus DKM Masjid Babu Salam yang sudah memberi tempat dan waktu untuk ngabuburit bareng LPM serta kegiatan safari Ramadan di bulan suci Ramadan tahun 2024 ini. Selanjutnya tadi alhamdulillah selalu sinergi, ada Lurah Usep, ada Babinsa, ada Forum RW, para ketua RW, perwakilan MUI alhamdulillah juga hadir, koordinator BKM di belakang, kenapa nggak di depan Kong? Dan tentu saja para ketua RT, RW 08, ada RW 9, RW 2, RW 4, RW 6. Ini bentuk sinergitas kita di Kelurahan Ciketing Udik, bagaimana satu program bisa berjalan ketika para pemangku jabatannya, para stakeholdernya mau meramaikan kegiatan tersebut. Dan sekali lagi saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di kegiatan ngabuburit bareng LPM ini. Jangan dulu pulang karena ada tajil yang disiapkan. Setelah berbuka nanti kita jamaah maghrib dan dilanjut dengan taraweh keliling dan akan dipandu oleh Lurah Kelurahan Ciketing Udik, Bapak Usep Sudarma Wijaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan rangkaian yang sudah dijadwalkan antara kelurahan LPM MUI
Kelurahan Ciketingudik kita mengadakan yang namanya Safari Ramadan, diawali dari acara ngabuburit, buka puasa bersama, tadi dilanjutkan nanti mungkin terakhir sembahyang tarawih berjamaah. Dan saya sampaikan juga permohonan maaf seharusnya sekiranya malam ini sesuai dengan jadwal bahwa akan hadir Bapak PJ Wali Kota, namun dengan ada informasi kegiatan beliau, kegiatan ini diundur nanti tanggal 4 April. Insya Allah nanti mungkin kita bisa ketemu dan silaturahmi. Intinya itu. Yang selanjutnya mungkin saya tidak sendiri Pak kaitan dengan kegiatan Safari Ramadan. Saya nanti mungkin ada narasumber yang akan menyampaikan apa yang mungkin bisa ditanyakan dan dijelaskan. Alhamdulillah, silakan Pak RW. Ya. Assalamualaikum Pak RW. Ya. Assalamualaikum. Ya, kita lagi live streaming Pak ya di YouTube channel LPM Kelurahan Ciudik. Ya, mungkin YouTube termasuk di DKM juga ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan kaitan ingin saya sampaikan Pak RW. Kalau Lebaran ini intinya kan warga masyarakat itu identik dengan adanya pulang kampung. Nah, upaya Bapak dalam rangka memberikan suatu kenyamanan bagi warga, wabil khusus warga RW 8 gitu ya. Ketika dia pulang ke kampung tidak ada rasa was-was. Apakah Bapak mungkin nanti sewa pengamanan atau apa gitu ya dikiatkan. Kalau Pak RW kan pulangnya ke Jakarta, nggak usah pulang kampung ya. Supaya warga masyarakat RW 8 di perumahan raya itu rasa nyaman ketika dia pulang kampung meninggalkan rumah. Silakan Pak RW disampaikan kepada warganya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Lurah, Ketua LPM, Bapak Binsa, Pak Ketua BKM, Ketua Forum, para Ketua RW, para Ketua RT, para Ustadz, jamaah, sholat isya yang berbahagia berkaitan dengan pulang kampung. Warga kita ya bukan baru kali ini pulang kampung, sering pulang kampung setiap tahun. Jadi masing-masing RT biasanya itu sudah mengkoordinasikan dengan segi keamanan masing-masing. Nanti warga urun rembuk yang nggak pulang kampung mengadakan siskamling di lingkungan masing-masing. Kalau ada keamanannya juga kerjasama sama warga. Jadi dari RT 1 sampai 13 biasanya seperti itu Pak Lurah. Terima kasih Pak RW. Sekiranya bisa nyaman buat warganya. Ada satu pertanyaan lagi Pak RW kaitan mungkin program kerja Pak RW yang belum terselesaikan ya. Baik itu infrastruktur atau pembangunan sarana ibadah. Yang saya lihat salah satunya mungkin ada gedung serbaguna belum selesai dan sedang pembangunan menara masjid. Ya. Ini kiat-kiat Bapak mungkin kepada warga supaya pembangunan tersebut ada program Bapak yang bikin Bapak sampaikan nanti kepada warga. Untuk pembangunan menara masjid memang kita ada setiap hari ada jariah yang ditemukan oleh warga. Desa itu tetap berjalan setiap hari. Dan mungkin dari infak-infak dari selama sholat bulan suci Ramadan ini banyak juga yang masuk untuk kegiatan sodakoh untuk pembangunan. Saya sih berharap ini mumpung ada lembaga ya biar dibantu juga gitu, karena ya siapa lagi ya, ini kan lembaga orang tua Pak Lurah, siap ya nggak anak pasti ngomongnya sama orang tua gitu. Jadi biasanya nih kalau ada pembangunan di sini lembaga pasti bantuin Pak Lurah. Kita bangun selasar, bangun pondok, bangun ini pasti bantuin insya Allah. Saya sih berharap seperti itu. Mudah-mudahan ini berjalan di Ciketingudik Pak Lurah. Ya, terima kasih. Satu lagi pertanyaan ya sebelum sholat tarawih. Ini sekarang kita sedang dilanda yang namanya wabah penyakit DBD Pak. Ya. Salah satu mungkin di Bantar Gebang itu, salah satu mungkin di Kota Bekasi tertinggi Pak, termasuk nomor 2 ya. Nah ini himbauan Bapak bagi masyarakat kaitan dalam penjagaan DBD, nah upaya Bapak RT dengan para RT gimana Pak? Ya, saya selalu ingatkan kepada Pak RT tolong para kader Jumantiknya lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau pada saat musim hujan terus panas, itu masing-masing RT atau warganya tolong dikontrol. Karena jentik nyamuknya itu pasti di situ bersarangnya. Kalau kita fogging aja, kalau kita fogging tidak menyelesaikan masalah, jentiknya tetap ada. Tapi kalau misalnya kita langsung buang tuh jentiknya, insya Allah nggak jadi nyamuk. Ya nggak, semua ini berlaku dari RT 1 sampai 9. Mudah-mudahan warga pada sehat, karena juga warga kita
tidak tinggal di rumah aja, mereka aktivitas juga di luar. Karena ada beberapa warga kita kenanya di luar gitu Pak Lurah. Mungkin itu saja Pak Lurah. Terima kasih Pak RW, mudah-mudahan warga masyarakat wabil khusus di RW 8 dengan penjelasan Pak RW cukup nyaman. Yang terakhir ini Pak RW ya, saya sebagai lurah, mudah-mudahan kita berdoa bersama nih. Apa yang diharapkan oleh warga masyarakat kaitan dengan hak mereka setiap 3 bulan sekali. Nah, ini kaitan dengan dana kompensasi TPST Bantar Gebang. Ini bapak-bapak dan ibu jamaah semua, saya selaku lurah, ketua LPM beserta jajaran berupaya Pak, mudah-mudahan sebelum lebaran nanti ya, bahwa hak bapak yang setiap 3 bulan 1.200.000 insya Allah bisa diterima dan bisa dimanfaatkan untuk lebaran. Dan saya pun sebagai lurah sudah berupaya Pak, sudah membuat proposal ke Dinas Lingkungan Hidup yang ditujukan ke pemerintah DKI untuk kenaikan hak bapak ya, dari yang semula 400, insya Allah kita bertahap ya, di 2025 ini kita berharap nanti bisa naik ke 600. Jadi per 3 bulan insya Allah bisa keterima di 2005 itu 1.800.000, kita berdoa Pak. Jadi intinya saya ingin mensejahterakan warga masyarakat Kelurahan Ciketing khusus di daerah RW 08. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak RW. Terima kasih Pak Lurah.